Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ada beberapa orang ini kalau ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak melakukan perintahnya Allah Ta'ala? Jawabannya, belum waktunya. Dalam arti mungkin hidayah. Pertanyaannya, apakah hidayah ini datang begitu saja? Dan apakah hidayah ini semua orang mendapatkannya? Pertanyaan yang kedua, gimana baktinya seorang istri terhadap orang tuanya ketika sudah menikah? Syukron. Apa? Gimana baktinya seorang istri terhadap orang tuanya setelah menikah? Bakti kepada orang tua setelah meninggal? Iya. Harus istri? Iya. Oh, setelah menikah? Setelah menikah. Oh iya, iya. Syukron. Assalamualaikum. Salam. Orang itu kalau mau berburu atau mendapatkan ikan, harus dia punya pancing. Kemudian punya umpan untuk pancing. Baru dia menyatakan, ini orang serius dan insya Allah dia akan mendapatkan ikan. Orang kalau kepingin mendapatkan hidayah dari Allah harus punya pancing. Harus ada umpannya. Apa? Umpannya semuanya itu adalah usahanya kamu dalam beribadah ini. Kalau ada orang ke laut atau orang ke tepi pantai, dia tidak bawa pancing, tidak bawa umpan, belum kalau sudah waktunya saya akan dapat ikan dengan sendirinya. Maka hukumi orang itu adalah stres. Saya kalau dapat hidayah baru sholat. Loh, pancingan. Dengan apa? Ya sholat toh, baca Al-Quran. Paham ya? Begitu seharusnya jawabannya. Jangan jawaban tadi itu membela kesalahan bawa dalil. Nanti yang disalahkan tuannya. Kalau Allah menghendaki saya sholat, ya sholat. Ya berarti kamu sudah mengategorikan diri kamu, saya tidak dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Gitu. Ya, jangan. Paham nih ya? Wahadainahu najdain, manusia itu sudah dikasih dua jalur. Bisa ke baik, bisa ke jelek. Kamu dikasih kemampuan oleh Allah, bisa sholat, bisa nggak sholat. Loh pertanyaannya, kenapa kamu milih nggak sholatnya, kok tidak milih sholatnya? Padahal sama-sama dikasih kemampuan oleh Allah. Paham nih ya? Oke. Yang kedua apa tadi? Bakti istri setelah menikah. Dengarkan baik-baik. Istri itu harus lebih khidmat dan patuh kepada suami daripada orang tua kalau sudah diangkat. Tapi kamu jangan membiasakan menjadi menantu yang tidak mendukung istri kamu ketika khidmat kepada orang tua kamu. Khawatir nanti kalau kamu punya mantu model kamu begitu, gimana kecewanya kamu? Allah Maha Adil loh. Kau istri saya, nggak boleh ke orang tua kamu. Suatu saat kau punya mantu, anak kamu dilarang, nggak boleh ke kamu. Apa nanti nasibnya kamu? Ukur. Ij'al nafsaka, harus tajam. Ya, harus tajam. Panah itu tajam itu, ya, panah itu tajam. Kalau bentuknya itu nggak apa-apa, tapi kadang-kadang bentuknya bukan tajam, ya itu nggak bisa itu, ya, karena itu berarti menembusnya karena apa? Karena berat aja, benda berat yang paksakan masuk. Jangan kamu tadi itu menyinggung siapapun kalau kamu itu masih merasa tersinggung.
Kalau itu tidak mau terjadi pada diri kamu, jangan boleh itu terjadi pada orang lain. Begitu seharusnya. Satu saat Nabi di majlisnya, seperti majlis begini. Satu orang pemuda, ya Rasulullah, aku siap melakukan apapun, tapi satu yang aku tidak mampu, zina ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kaget sahabat. Kok ono Mojokerto model ngene misalnya. Ya sahabat heran nih kok. Arogan gini pertanyaannya sama Rasulullah. Kata Nabi, sini. Adni minni. Biar dekat sama aku. Nabi berkata, gimana kalau ada orang berzina sama ibu kamu? Nggak boleh ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu mau melakukan zina kepada ibu orang lain? Gimana kalau orang berzina kepada putri kamu? Nggak boleh ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu mau berzina dengan putri orang lain? Kepada saudara kamu? Nggak boleh ya Rasulullah. Kepada paman bibi kamu? Nggak boleh ya Rasulullah. Kalau kamu tidak memperkenankan orang lain kepada saudara kamu, kepada keluarga kamu, kamu jangan melakukan itu kepada keluarga orang lain. Kemudian sama Rasulullah diusap, dadanya didoakan. Kata ini sahabat, demi Allah, tidak ada perbuatan yang paling aku senangi saat itu adalah zina. Tapi setelah dipegang doakan sama Rasulullah, tidak ada perbuatan yang paling benci kecuali perzinaan. Masya Allah, gitu orang yang terus berpikir ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.